Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Nampaknya ide pendirian negara berdasar sistem khilafah masih menjadi mimpi teman-teman mantan Hizbut Tahrir Indonesia. Kenapa saya sebut mantan? Karena organisasi ini sudah bubar sejak tahun 2017. Namun meskipun bubar, para mantan masih tetap saja setia memperjuangkan konsep negara khilafah. Ilusi apakah yang membuat mereka terus seperti itu? Sebenarnya banyak sudah argumentasi teologis dan juga politis, serta sosiologis teologis yang sudah disampaikan kepada mereka bahwa sistem khilafah itu salah waktu untuk sistem politik modern sekarang ini. Argumentasi teologis antara lain sering disebutkan jika sistem pemerintahan di dalam Islam itu tidak tunggal, tapi justru mengikuti perkembangan zaman. Sistem khilafah pernah ada, terutama secara resmi pada masa kepemimpinan pasca Rasul. Para sahabat 4 terdekat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, kepemimpinan mereka memang disebut dengan kepemimpinan khilafah. Mereka pun diberi julukan khalifah. Namun pasca itu, kepemimpinan politik berubah sampai munculnya konsep negara bangsa di era modern ini. Fakta politik modern di antara sekian banyak negeri yang menggunakan sistem pemerintahan Islam, tak satu pun negeri yang memakai sistem khilafah. Kita mulai saja dari Saudi Arabia. Negeri ini didirikan oleh Raja Abdul Aziz pada tahun 1932 dengan nama Kingdom of Saudi Arabia. Kini Saudi adalah salah satu negara terpenting bagi umat Islam di dunia karena menjadi pusat ibadah haji. Uni Emirat Arab juga memakai sistem monarki atau kerajaan dengan nama Al-Imarat Al-Arabiyah Al-Muttahidah. Bahkan negeri ini disebut dengan istilah elektif monarki, monarki yang memakai sistem pilihan. Dua negeri yang memakai sistem politik Islam di atas adalah contoh negeri-negeri Islam yang tidak menggunakan sistem khilafah di kalangan negeri-negeri Sunni. Iran salah satu negeri berpaham Syiah yang memakai sistem politik Islam, namun tidak menggunakan sistem khilafah juga. Bahkan Afghanistan yang dikenal sebagai penegak sistem politik Islam yang sangat ketat, mereka pun tidak mengadopsi khilafat sebagai sistem politik mereka. Apakah negara-negara Islam yang saya sebutkan tidak mengerti sistem khilafat? Apakah negara-negara yang saya sebutkan di atas tidak memiliki ahli sistem fiqh siyasa atau fikih politik Islam yang mengerti soal khilafah? Saya pastikan mereka mengetahui dan memahami sistem pemerintahan khilafah dalam sejarah Islam, namun mereka tidak memakainya dalam mengelola politik negara mereka. Alasannya banyak, namun secara umum mereka tidak menggunakan sistem khilafah karena mereka ingin memiliki negeri mereka sendiri. Dan sistem yang cocok itu adalah nation state atau negara bangsa, bukan sistem khilafah. Jadi, fakta sosiologis, historis, dan politik, sistem khilafah memang sudah tidak terpakai pada zaman kekinian. Kini di dunia ini hanya Hizbut Tahrir saja yang menganggap sistem khilafah sebagai sistem yang patut dipakai. Hizbut Tahrir sendiri bukan organisasi besar. Organisasi ini dari lahir sampai sekarang begitu-begitu saja. Momen sejarah terbesarnya adalah konflik awal Palestina-Israel. Namun momen itu tidak cukup berhasil untuk menjadikan Hizbut Tahrir sebagai organisasi besar di dunia ini, sebagaimana Ikhwanul Muslimin di Mesir, Jamaat Tabligh di Pakistan dan India, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Indonesia. Kini Hizbut Tahrir justru menjadi organisasi yang terpencil, justru karena perjuangannya yang kaku dalam mewujudkan sistem khilafah. Bayangkan saja seluruh sistem politik Islam yang ada di dunia oleh Hizbut Tahrir dianggap salah. Mereka ingin mengganti sistem-sistem negara-negara Islam di dunia dengan sistem mereka atau sistem khilafah. Bahkan mereka tidak peduli dengan sistem politik Islam, sebagaimana yang dilaksanakan di negeri-negeri seperti Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab, apalagi Iran yang jelas-jelas beraliran Syiah yang berbeda dengan Hizbut Tahrir.
Sesama negeri Sunni saja, jika negeri-negeri itu tidak memakai sistem khilafah model Hizbut Tahrir, maka mereka harus dijadikan sebagai tempat perjuangan untuk menaklukkan mereka. Hal inilah yang menyebabkan Hizbut Tahrir menjadi organisasi yang tertolak di mana-mana. Hizbut Tahrir kini menggantungkan perjuangannya di negeri di mana negeri itu tidak atau bahkan sama sekali jauh dari sistem politik yang mereka mimpikan dan perjuangkan. Bayangkan memperjuangkan sistem khilafah ke seluruh dunia, namun itu dilakukan dari negeri sekuler dan liberal. Padahal dulu kawan-kawan Hizbut Tahrir Indonesia adalah kelompok yang dengan getol mengharamkan paham sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Padahal di negeri-negeri yang menggunakan sistem sekuler dan liberal, itulah mereka hidup dan mengelola perjuangan mereka. Ini hal aneh, bukan bagi kita yang berpikir normal. Ya, Hizbut Tahrir dengan perjuangan khilafahnya memang kini hanya bisa hidup, beroperasi, dan berkantor di negeri-negeri barat yang sekuler dan liberal seperti Inggris, dalam hal ini London, Australia, dan lain sebagainya. Ini memang ironi besar, namun inilah Hizbut Tahrir itu sendiri. Hidup dan mengambil manfaat dari sistem politik liberal dan sekuler, namun tidak mau mengakui itu semua. Apapun alasan teologisnya, jelas ini merupakan bentuk inkonsistensi terbesar dari perjuangan organisasi Hizbut Tahrir ini. Sudah barang tentu kredibilitas mereka menjadi banyak menimbulkan pertanyaan, terutama di negeri-negeri yang menjadi objek dakwahnya. Kira-kira benar tidak mereka memperjuangkan sistem khalifah? Jika ya, kenapa negeri-negeri Muslim menolak hampir semuanya? Satu lagi, benar nggak mereka itu murni memperjuangkan khilafah? Jika ya, kenapa mereka berjuang dari negeri-negeri sekuler dan liberal? Bagi aktivis Hizbut Tahrir, fakta dan keraguan pada mereka tidak mengubah haluan perjuangan mereka. Kenapa itu terjadi? Karena mereka memahami apa yang diperjuangkan sebagai ideologi. Bagi mereka, khilafah itu Islam, dan Islam itu khilafah. Ada kesan mereka menyamakan keduanya, Islam dan khilafah. Padahal keduanya jelas berbeda. Islam itu agama yang komprehensif, dan khalifah itu sistem politik saja. Paling tidak itulah yang terjadi dengan Hizbut Tahrir di Indonesia. Meskipun organisasinya bubar, namun para simpatisan tetap saja bergerak di lapangan untuk mewujudkan mimpi mereka agar Indonesia menjadi negeri dengan sistem khilafah. Meskipun benar pada setiap diskusi ketika mereka ditanya siapa yang akan menjadi khalifah, jawab mereka muter-muter gak karuan. Muter-muter gak karuan ini juga merupakan salah satu ciri khas para aktivis Hizbut Tahrir jika berdiskusi dan berdebat. Sebagai catatan, perjuangan untuk menegakkan khilafah di Indonesia itu bagai menegakkan benang kusut, karena sebagai sebuah sistem ideologi, Hizbut Tahrir ini sebenarnya tidak memiliki dukungan infra maupun suprastruktur yang kuat. Kehati-hatian dan antisipasi pada mereka tetap perlu, namun jangan sampai energi kita habis untuk mengurusi masalah itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.